Selamat datang di channel Belajar CAD. Pada pertemuan ini, kita akan membahas perintah ellipse. Ellipse adalah perintah untuk membuat sebuah objek yang bentuknya seperti telur atau bujur telur. Oke, nah, di AutoCAD menyediakan 3 jenis perintah yang bisa kita gunakan untuk membuat ellipse. Mari kita lihat. Perintah ellipse berada di tab Home, kemudian menunya adalah ellipse. Perintah yang bisa kita gunakan untuk membuat ellipse adalah yang pertama ellipse center, kemudian ellipse axis end, kemudian ellipse dengan elliptical arc. Oke, baik, kita akan bahas satu persatu bagaimana menggunakan perintah-perintah ini. Baik, yang pertama adalah ellipse center, pilih center. Perintah yang diinginkan oleh AutoCAD adalah kita diminta untuk menentukan center of ellipse. Anda bisa lihat di bagian command line, center of ellipse. Mari kita tentukan centernya. Anda pilih saja di sembarang tempat di layar Anda, di lembar kerja Anda. Oke. Nah, kemudian setelah Anda memilih center ellipse, Anda diminta untuk menentukan endpoint of axis atau panjang elipsnya dari center ke sisi kanan atau sisi kiri, endpointnya. Nah, Anda mau membuat sepanjang apa? Oke, nah kita akan coba menggunakan koordinat Cartesian relatif. Kalau menggunakan mouse, Anda tinggal klik saja seberapa panjang, tapi kita tidak tahu panjang pastinya berapa kalau kita menggunakan mouse. Tapi kalau kita menggunakan koordinat, ya kita akan tahu berapa panjang yang kita inginkan. Oke, berapa yang panjang yang mau kita buat. Oke, kita sudah berada di centernya. Kita akan masukkan panjang endpoint of axis dari center ke endpointnya. Kita akan buat panjangnya 50. Oke, kita menggunakan koordinat Cartesian relatif. Oke, masukkan add, kita buat panjangnya 50. Oke, masukkan panjangnya 50, 0. Karena kita hanya membuat di sisi sumbu X saja, Y-nya dikosongkan. Oke, enter. Nah, oke, ini kita zoom sedikit biar kelihatan lebih besar. Nah, oke. Nah, panjang dari sini ke sini ini adalah 50. Sekarang kita buat lebarnya. Elipsnya seberapa lebar. Oke, kalau pakai mouse kita bisa tarik sampai ke atas, sampai seberapa lebar. Kalau menggunakan koordinat, kita akan tentukan berapa yang mau kita buat lebarnya. Oke, nah karena ini ke arahnya adalah ke atas, berarti kita bermain di sumbu Y. Baik, kita akan buat menggunakan koordinat Cartesian relatif lagi. Add, oke, panjangnya, X-nya 0, Y-nya kita buat lebarnya 25. Masukkan 25, enter. Maka kita dapat sebuah elip dengan panjang dari center ke endpoint itu adalah 50, kemudian dari center to endpoint yang kedua untuk lebar ini adalah 25. Nah, ini elips yang pertama, elips center. Jadi kalau kita lihat panjang endpoint to endpoint adalah 100. Oke, kita lanjut yang kedua. Yang kedua adalah axis endpoint. Oke, axis endpoint ini bisa dikatakan dari endpoint to endpoint, dari ujung ke ujung, kemudian baru kita buat lebarnya. Dapat Anda lihat gambar yang ada. Poin 1, poin 2, kemudian poin 3, ya lebar. Baik, kita akan coba pilih axis end. Yang pertama, axis endpoint, kita tentukan axis endpoint yang pertama, kita buat di sini yang pertama. Oke. Kemudian order endpoint,
poin yang kedua. Nah, poin yang kedua kali ini masih saya akan menggunakan koordinat kartesian relatif. Saya akan buat panjangnya 100 sama dengan yang sebelah. Ya, kalau gunakan mouse tinggal diklik saja ya seberapa yang Anda mau, tapi saya mau ukuran yang pasti. Saya akan berikan panjangnya adalah 100. Karena panjangnya berada di sumbu X, maka nilainya adalah nilai X yang kita berikan. Panjangnya adalah 100 ya. Endpoint to endpoint, ujung ke ujung. Kemudian Y-nya 0, Y-nya tidak ada nilai. Enter. Nah, kita dapat nilainya ya, endpoint to endpoint dari ujung ke ujung 100. Kemudian kita berikan distance to other axis atau lebarnya ini berapa. Nah, tadi lebarnya 25, kita akan buat lebar yang ini 30 biar kelihatan bedanya. Oke, kita masih menggunakan koordinat add, kemudian Y-nya, X-nya tidak ada nilai karena kita ke arah atas berarti sumbu Y. Kemudian kita berikan 30. Enter. Ini elips yang kedua dari endpoint to endpoint, dari ujung ke ujung cara buatnya. Kemudian kita akan coba yang ketiga. Yang ketiga ini ellipse art. Ya, ellipse art. Jadi kita membuat ellipse, ya. Yang pertama kita buat dulu ellipse-nya, setelah itu kita buatkan bentuk arts-nya, ellipse yang terpotong. Baik, yang ketiga, pilih ellipse art. Oke. Mari kita tentukan endpoint to endpoint-nya. Kali ini saya gunakan mouse ya. Poin pertama, aksis endpoint yang pertama, kemudian poin yang kedua ya di sini. Kemudian poin yang ketiga adalah lebar dari ellipse-nya ya, distance-nya kira-kira di sini. Nah, kemudian Anda diminta untuk memulai atau memilih start angle-nya. Anda mau memulai dari sebelah mana untuk membuat ellipse arts-nya. Saya akan mulai buat dari arts-nya dari sini. Ya, dari angle ini. Ini sudut angle-nya 90. Anda bisa ketikkan 90 atau Anda klik saja di sini. Klik di sini. Oke. Nah, mari kita buat ellipse arts-nya. Oke, dari sini dari start kita buat. Anda mau buat seberapa besar atau seberapa panjang arcs-nya dari ellipse yang tadi menjadi acuannya. Misalkan sampai di sini. Klik. Nah, kita buat ellipse arcs-nya seperti ini. Oke. Nah, jadi ellipse arcs itu kita buat dulu ellipse-nya ya sebagai track dia untuk dibuat art. Setelah itu kita tentukan angle-nya, baru kita buat seberapa jauh arcs yang ingin kita gunakan pada elips ini. Nah, inilah dia 3 buah perintah dari elips. Ya, silakan Anda coba. Semoga ini bermanfaat. Ya, semoga menambah pengetahuan ataupun skill Anda dalam menggambar menggunakan AutoCAD. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu pada pertemuan atau materi-materi yang berikutnya. Selamat belajar.